warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Emi Fauziati. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah. Pandemi belum juga berlalu, tetapi semangat belajar tidak boleh luruh. Anak-anak terutama kelas 12, marilah kita belajar bersama mengenai teks cerita sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Ibu Emi Fauziati. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan teks cerita sejarah kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like. Cakupan materi bab 2 teks cerita sejarah meliputi A. Pemahaman teks cerita sejarah, B. Informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, D. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah, dan E. Penyusunan teks cerita sejarah. Adapun untuk bisa memahami teks cerita sejarah, anak-anak harus memahami tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi teks cerita sejarah. Kita mulai dari pengertian. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah, yang pertama adalah menampilkan latar masa lalu, 2. Disajikan secara kronologis, 3. Sering menggunakan konjungsi temporal, dan 4. Isi berupa fakta atau fiksi. Ini ciri teks cerita sejarah. Anak-anak, jenis teks cerita sejarah dibagi dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, dan yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Struktur teks cerita sejarah meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Fungsi teks cerita sejarah ada 4. Yang pertama, fungsi rekreatif, 2. Fungsi inspiratif, 3. Fungsi instruktif, dan yang keempat, fungsi edukatif. Berikutnya adalah langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah membaca teks cerita atau novel sejarah dengan saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok dalam teks cerita atau novel sejarah. Itu adalah langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik pembangun teks cerita sejarah meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsiknya, yang pertama adalah kebesaran pemerintah, yang kedua corak penceritaan, 3. unsur keagamaan, yang keempat unsur politik, 5. unsur ekonomi, dan yang keenam unsur sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks sejarah
meliputi nilai moral, nilai kepahlawanan, nilai religius, nilai budaya, dan nilai sosial. Anak-anak, selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks cerita sejarah, meliputi keterangan, kata sifat, bahasa kias, dan majas. Berikutnya, jika anak-anak ingin menyusun teks cerita sejarah, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah wawancara, mewawancarai saksi sejarah. Yang kedua, menulis kreatif, menulis dengan mengolah data sejarah, kemudian dengan imajinasi dan kreativitas anak-anak. Itu bagaimana cara menyusun teks cerita sejarah. Dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. 3 langkah yang harus ditempuh ketika akan menyusun teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan maupun tanda baca. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerita yang dibaca. Anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai teks cerita sejarah. Pelajari dan pahami kembali. Semoga kita menjadi generasi yang tidak melupakan sejarah. Demikian, selamat belajar, semangat berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.